Rekodara, aku bukanlah ksatria yang hebat. Jadi kalau mau menghabisiku, maka tidak ada yang mengagungkanmu. Sampai saat ini, aku tidak pernah terlibat masalah dengan Pandawa. Dan lawanku adalah Basudewa Krishna. Aku datang ke sini dengan sebuah pertempuran lain dengannya. Tapi kau lupa sesuatu, Paman Sangkuni. Bahwa aku telah berjanji tidak akan mengangkat senjata dalam perang ini. Terlebih lagi matahari sudah terbenam sekarang. Kalau bertempur setelah matahari terbenam, itu melawan peraturan. Basudewa, kau tidak pernah menganggap medan perang hanya sebagai sebuah arena saja. Begitu juga denganku. Kita lanjutkan. Ayo, kita main dadu. Kalau ternyata kau kalah, maka kau harus menyatakan Duryudana sebagai pemenang. Dan jika aku yang kalah nanti, aku akan menjadikan Yudhistira sebagai raja yang sah. Perilakumu yang sangat membahayakan kehidupan orang lain untuk menguji takdirmu masih tidak berubah, Raja Sangkuni. Tetapi aku tidak akan pernah mempertaruhkan Pandawa ataupun bahkan Duryudana sekalipun. Jika aku kalah nanti, aku akan mengorbankan diri. Tetapi kalau kau yang kalah, kau harus melakukan hal yang sama. Pikirkanlah hal itu. Jika aku mati dalam permainan itu akan menghancurkan keteguhan hati para Pandawa. Dan Duryudana juga akan dinyatakan sebagai raja yang sah. Aku bahkan bersedia bermain dengan dadumu itu yang kau sombongkan, layaknya sebagai pelayanmu. Aku setuju, Basudewa. Daduku adalah takdirku, Basudewa. Ingatlah, mereka menuruti keinginanku. Berapapun angka yang aku minta, itulah yang aku dapat. Dan takdirku adalah daduku juga, Paman Sangkuni. Angka diperoleh dengan kehendak yang kuasa, tetapi dadunya, aku lempar dadunya di luar keinginanku. Maksudmu? Melempar dadu adalah sebuah perbuatan, Paman. Dan ketika angkanya didapatkan, itu hasil perbuatan. Di dalam seluruh hidupmu, kau tetap mencoba mengendalikan hasil yang kau dapatkan. Sedangkan aku tetap melakukan perbuatanku sesuai keinginanku. Aku yang memutuskan kapan melempar dadu dan kapan tidak. Basudewa, orang selalu berbuat menurut keinginannya sendiri. Tapi ketika dia memulai mendapatkan angka yang dia inginkan, hanya saat itulah dia menang di dalam hidupnya. Benarkah?
Berarti silahkan. Aku menyerah bermain permainan ini. Untukmu. Basudewa, bidakmu saja bahkan belum keluar dari rumahnya. Sementara bidaku sudah melewati setengah jalan. Kau masih tidak mau melempar dadunya? Tidak. Kau boleh main. Sesuai keinginanmu, Basudewa. Tujuh. Inilah dia. Sekarang bidaku ini akan duduk di alun-alun istana. Sekarang tidak akan terkalahkan. Tujuh. Jadilah sempurna. Manusia selalu berusaha mencoba untuk bisa mengendalikan hasil dari perbuatannya. Mereka mencoba untuk membelokkan hasilnya agar sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi, ketika diberikan sebuah dadu, seorang penjudi tidak akan bisa menahan dirinya untuk berjudi. Dia gagal menyadari bahwa bukan dia yang mengendalikan dadu itu, tapi sebaliknya, di dalam kehidupannya, manusia berpikir, apa dia akan bisa mendapat hasil persis seperti yang sesuai dengan keinginannya, atau tidak. Dia tidak pernah berpikir, Paman, apakah waktunya tepat atau tidak untuk melakukan sesuatu. Kau harus segera ke sana untuk membuka semua pakaianmu dan memperlihatkan seluruh tubuhmu di hadapan ibumu. Ketika dia membuka penutup matanya dan melihat seluruh bagian tubuhmu, maka tubuhmu akan sekuat bajra, teman. Pangeran Duryudana. Duryudana, ini masih belum waktunya untuk mandi, tapi waktu yang tepat untukmu melakukan penebusan dosa. Apa yang kau kerjakan di sini, Basudewa? Aku datang ke sini untuk mencari rumput yang dibutuhkan untuk pemujaan. Ayo bermain, Paman. Aku dapat lagi. Giliranmu, Basudewa. Aku sudah katakan tadi bahwa daduku akan menunjukkan hasil sesuai keinginanku. Karena itu, tidak perlu bagiku untuk memikirkan prinsipmu tentang perbuatan orang itu. Ketika manusia sedang berada di jalan kesuksesan, dia berpikir dengan cara yang sama. Itulah sebabnya, ketika berita kegagalan pertama kali dirusak olehnya, dia pun segera pergi ke kuil. Dan ketika dia berhasil lagi, dia akan tumbuh dalam keyakinan kenyataannya. Keyakinannya tidak ada pada dirinya sendiri dan tidak juga pada dewa. Dia tetap lari dari Gandhara ke Hastinapura, dari Hastinapura ke Dwaraka, dan dari Dwaraka ke Magadha. Dia terus melemparkan dadunya. Dia berpikir bahwa dia sudah menang. Tetapi hidup ini bukanlah sebuah permainan dadu, Paman.
Orang yang sedang duduk di seberangmu ini bukan hanya lawanmu. Ada banyak sekali orang lain yang memainkan permainan yang sama denganmu, tapi tidak terlihat oleh mata kita. Bahkan itu juga bisa mempengaruhi kita. Benar kan, Paman? Karena itulah aku tidak mencoba untuk mengendalikan hasilnya, tapi aku melakukannya. Apa maksudmu, Basudewa? Jadi sekarang kau bersikeras supaya aku beritahu? Kau akan pergi menemui ibumu dengan tubuh yang tanpa tertutupi pakaian. Dan sesuai kepercayaan dan tradisi kita, anak laki-laki tanpa pakaian di depan ibunya artinya sama saja seperti akan menghabisi ibunya sendiri. Dan itu juga sama sekali tidak benar. Dosa seperti ini akan menjadi alasan atas kekalahanmu, Pangeran. Pikirkanlah hal itu. Dalam sebuah pertarungan dengan menggunakan gada, tidak boleh memukul di bawah pinggang. Aku rasa tidak akan ada masalah jika bagian bawah pinggangku tidak terlindungi. Tapi bagian yang lain dari tubuhku akan mendapatkan perlindungan yang kuat. Terserah kau saja, Pangeran. Aku pergi sekarang. Ayo bermainlah, Paman. Aku tantang kau untuk main sekali lagi. Kau belum melempar dadumu meskipun sekali saja, Basudewa. Kau membakar dirimu sendiri di dalam api. Aku harap kau ingat itu. Jika nanti aku kalah, aku pasti akan melakukannya. Tapi untuk menantangmu bermain, itu bukanlah kekalahanku, Paman. Bermainlah. Aku tidak mengerti caramu memainkan permainan ini, Basudewa. Pernahkah kau mengerti semua yang telah aku lakukan, Paman? Kau selalu berusaha untuk bisa mengalahkan aku kapan saja, Krishna. Orang yang bermain hanya untuk menang saja akan berhadapan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan. Aku hanya mengikuti saja, Paman. Kau tahu apa artinya itu? Di mana orang tidak tertarik untuk menang atau takut untuk kalah. Di mana orang hanya ingin menikmati hidupnya atau tidak sama sekali. Kau jangan berbohong, Krishna. Apa kau tidak tertarik dengan kemenangan Pandawa? Tidak. Aku tidak punya kasih sayang pada siapapun. Aku hanya percaya kemenangan dari kebenaran. Besok pagi, keponakanku Duryudana akan berhasil menghabisi para Pandawa di sana. Dan kau harus membakar dirimu di dalam api. Itu akan menjadi kemenanganku nanti. Dan kata-kataku akan menjadi kata-kata kebenaran. Paman Sangkuni. Basudewa, Apa kau benar-benar yakin kalau Pangeran Duryudana akan memiliki perlindungan untuk tubuhnya?
Atau apakah masih ada bagian lain yang tidak terlindungi di tubuhnya? Duduklah, Paman. Kalau kau pergi, permainan ini tidak akan selesai. Dan kau harus membakar dirimu sendiri di api. Keterlaluan. Dasar penipu. Kau pengkhianat. Tipuan apa yang telah kau lakukan saat ini, pengkhianat? Aku hanya bilang pada Pangeran Duryudana bahwa tidak pantas seorang anak laki-laki menghadap ibunya tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Itu memang benar, bukan? Karena itu adalah dosa. Paman, aku belum melempar daduku sekalipun, dan kau sudah menyerah? Penipu, pengkhianat, Basudewa. Keponakanku, keponakanku.